Di sebuah hutan belantara, seorang pemuda dengan baju compang-camping dan tubuh penuh luka berlari kencang hingga beberapa kali terjatuh untuk menghindari serangan dari para asasin yang mengejarnya. Karena sudah lelah berlari, akhirnya pemuda itu pun terpojok. Salah satu asasin, kita sebut saja Asasin A, menyebut dia adalah seorang pangeran dari keturunan orang itu. Siapa orang itu ya? Tentu saja, pastinya bukan saya. Tak cukup dengan kata-kata menyakitkan, Asasin A juga menghina ibu pemuda yang bernama Cheon, si pangeran yang dibuang itu. Mendengar ibunya dihina dan mengetahui nasibnya pasti akan mati, Cheon memutuskan untuk melawan dengan segenap tenaga yang tersisa. Daripada mati mengenaskan dengan hinaan, lebih baik aku membela diri dan mati sebagai seorang pria, kata Cheon sambil mengeluarkan belati di dalam bajunya. Meskipun sudah memberikan perlawanan, namun seorang Cheon yang tak punya keahlian bela diri itu pun belatinya bisa dipentalkan oleh Assassin A yang kemudian mencekik lehernya. Tapi sepertinya Cheon tak kehabisan akal. Dia masih menyimpan satu belati di dalam bajunya dan berhasil menusuk leher Assassin A ketika dia lengah gara-gara kebanyakan ngebacot hingga dia modar terkapar tak bernyawa. Assassin lain, sebut saja Assassin B, menjadi murka dan menyerang Cheon dengan serangan lututnya hingga membuat Cheon terbaring tak berdaya di tanah. Tak cukup sampai di situ, Assassin B kemudian menusuk perut Cheon dengan pedangnya yang membuat Cheon mengerang kesakitan. Oh. Tak puas sampai di situ, Assassin B menginjak-injak luka di perut Cheon sebelum menghabisinya hingga membuatnya merasakan siksaan yang begitu menyakitkan. Sebelum sempat menghabisi Cheon, tiba-tiba seberkas cahaya muncul dan menyerang mengenai Assassin B hingga membuat tubuhnya meledak hancur seketika. Assassin CDEFG terkejut dibuatnya. Serangan itu rupanya berasal dari pemuda berpakaian zaman now dengan energi petir mengelilingi tubuhnya. Jadi, kita panggil saja Petir Boy. Para assassin itu mencoba melawan Petir Boy dengan jurus-jurus andalan mereka. Namun, semua itu sia-sia belaka karena Petir Boy bergerak begitu cepat layaknya cahaya dan mempunyai serangan yang begitu mematikan. Setelah menghabisi para assassin dengan serangan penghancurnya, Petir Boy kemudian mendekati Cheon yang sekarat dan memanggilnya dengan sebutan leluhur Nim. Sepertinya Petir Boy ini berasal dari masa depan. Petir Boy kemudian menyuntikkan sebuah cairan yang dia sebut dengan mesin nano, yang katanya akan memberikan kehidupan dan kekuatan baru yang begitu dahsyat kepada leluhur Nim alias Cheon, si pangeran yang dibuang. Setelah menyuntikkan mesin nano dan meninggalkan pesan untuk mensubscribe channel Cerita Kosong kepada Cheon, Petir Boy pun menghilang tanpa jejak. Nah, bagaimanakah nasib Cheon selanjutnya? Oke, saksikan keseruan cerita Nano Machine dengan gaya mimin yang super genius dengan IQ kosong ini hanya di channel Cerita Kosong. Nyeritain apa aja ketika mimin ada waktu kosong bermodal omong kosong. Yohoho. Sampai jumpa.